Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, semoga kalian sehat selalu ya di pertemuan kita yang ketiga ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa hakikat belajar mata kuliah pendidikan Pancasila. Kali ini kalian akan saya ajak untuk mempelajari atau kita lihat tentang sejarah lahirnya Pancasila. Tentu untuk soal ini pastinya kalian sudah mendapatkan berbagai materi tentang sejarah lahirnya Pancasila dari SD, SMP, SMA, dan mungkin ini lebih ke melihat kembali apa yang pernah atau mengingat kembali apa yang pernah kalian pelajari dulu ya gitu dengan penampilan yang baru gitu kan gitu. Baik, kalau kita bicara tentang sejarah, sebenarnya sejarah itu apa? Sejarah itu apa sih sebetulnya? Kejadian masa lalu, Pak. Oke, menurut Tiffany, sejarah itu adalah kejadian masa lalu. Oke, good ya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin? Sejarah adalah pariwisata yang terjadi pada masa lampau yang membawa perubahan pada manusia. Oke, peristiwa masa lampau yang membawa perubahan pada manusia ya. Terima kasih ya, Bella ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya Bella. Tiffany juga nih, dua-duanya Tiffany ya. Oke, lanjut. Nah, ini dominasi perempuan ini, laki-laki masa tidak bersuara, katanya laki ya, tapi laki nggak berani untuk gigi ya atau untuk nyali ya. Oke, tunjukkan keperkasaanmu, silakan laki-laki yang berargumentasi. Yo, siapa yang merasa laki? Nah, silakan dari dari mahasiswa laki-laki, sejarah itu apa? Oke, sejarah itu apa? Sejarah itu dari riwayat masa lampau hingga terbawa hingga sampai masa kini, Pak. Oke, betul ya, Mas Kak Dafri ya. Oke, Kak Dafri bilang tidak itu dari masa lampau dan kita pelajari untuk masa kini juga. Oke, good ya. Oke, ada lagi satu pejantan tangguh, laki-laki sejati. Siapa yang berani berargumentasi belajar itu tidak ada kata salah ya. Oke, silakan. Mana laki-laki? Saya Pak Oke, siapa? Aldo Pak. Oke, silakan Aldo. Sebuah kisah lampau yang diwarisi dari generasi ke generasi Pak. Oke, kisah-kisah masa lampau yang diwarisi dari generasi ke generasi ya. Maksudnya dalam bentuk dinarasikan atau diceritakan kembali ya. Oke, good. Bagus sekali semuanya jawaban-jawabannya itu hebat-hebat ya. Artinya memang sejarah itu tidak terlepas dari cerita, peristiwa atau kejadian di masa lalu yang akan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masa depan untuk memperbaiki hal-hal yang pernah terjadi dan kita refleksikan kembali. Kalian kan hidup ini kan adalah sejarah ya. Sekarang kita belajar di kuliah Pancasila, ini kita lagi menciptakan sejarah nih untuk masa depan. Nah, siapa tahu Mas Herianto gitu kan, suatu saat dia seorang jadi gubernur. Nah, kemudian saya mengingat, oh Mas Herianto dulu mahasiswa saya. Itu kan berarti saya melihat sejarah kan, apa yang lakukan saat ini, kemudian diingat kembali untuk masa depan. Makanya ciptakanlah sejarah-sejarah ini dengan baik. Jangan sampai citra atau nama baik kalian malah justru dikenang buruk ya, karena peristiwa konyol apa yang kalian lakukan saat itu. Karena kan banyak sekali
peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh seseorang di masa lalunya terbuka di sosial media, atau aib-aibnya yang di masa lalu terbuka di era sosial media. Karena ketidakhati-hatianlah kita dalam bersosial media, terlalu show up, terlalu apa-apa dibagikan. Nah, jadi kan jangan sampai nama-nama kalian citranya buruk. Nah, ciptakanlah nama-nama kalian dengan citra yang baik. Oke, lanjut. Nah, kita bicara tentang sejarah. Menurut Bapak Presiden kita yang pertama, itu Pak Soekarno, sempat mengatakan bahwa sejarah itu akan kita ambil suatu peristiwa di mana sejarah itu memiliki inspirasi untuk berpartisipasi membangun bangsa dan negara. Nah, artinya apa? Artinya menurut Soekarno bahwa sejarah itu akan memberikan inspirasi kita terkait tentang kejadian-kejadian dulu. Agar apa sih? Agar bangsa itu bisa terbangun. Bangsa yang besar itu kan bangsa yang mengingat sejarah. Makanya ada kata-kata yang pernah dikatakan oleh Pak Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Historia vitae magistra. Nah, seperti itu. Nah, ini saya akan putar satu video terkait tentang sejarah ya. Nanti disambung dua video ya. Nanti kalian bisa lihat dan kita renungkan. Nah, ini video-videonya asli banget ya. Ada beberapa video nanti kita kaji. Bentar ya. Di layar kalian sudah terlihat warna putih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Dapat dengar suaranya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, ini ada video yang dibuat oleh Edu Animate ya. Pemegang hak ciptanya dan sumbernya saya mengambil dari sini. Sriwijaya berdiri dan menjadi pusat kebudayaan serta pusat ilmu Buddha terutama yang beraliran Hinayana dan Mahayana. Sriwijaya adalah kerajaan besar Nusantara yang kekuasaannya tersebar sampai ke Kamboja. Majapahit adalah kerajaan besar setelah Sriwijaya. Majapahit berasal dari nama buah maja dan rasanya yang pahit. Buah itu ditemukan anak buah Raden Wijaya. Kejayaan Majapahit mencapai puncaknya pada masa Raja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, semacam perjanjian untuk tidak bersenang-senang sebelum mempersatukan Nusantara. Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Nusantara. Pelayaran itu menghasilkan akulturasi budaya antara orang Cina dan penduduk lokal. Jejak akulturasi itu dapat ditemui di dalam kesenian dan kebudayaan, serta beberapa jenis bangunan peribadatan. Portugis yang masuk ke Nusantara sejak 1511 telah banyak meninggalkan jejak budaya, salah satunya adalah jenis musik roncong yang dicampur dengan gitar khas Portugis. Di samping persebaran agama Kristen oleh Franciscus Xaverius, Portugis banyak meninggalkan perbendaharaan kata, yang sampai saat ini kata itu masih dipakai. Pada tahun 1595, Belanda pertama kali melakukan pelayaran ke Hindia Timur dengan 4 kapal dan 249 awak kapal, di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. 1602 Maret, terbentuklah VOC. VOC sebenarnya adalah jalan tengah yang ditempuh oleh kerajaan Belanda untuk meredam persaingan tidak sehat antar perusahaan untuk menguasai perdagangan ke Nusantara. Setelah berdiri selama 198 tahun, pada 1 Januari 1800, VOC secara resmi dibubarkan. Pembubaran VOC ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah korupsi di dalam VOC sendiri. Melalui perjanjian Kew, Belanda menyerahkan kekuasaan bekas jajahannya ke kerajaan Inggris. Kemudian Thomas Stamford Raffles dipilih menjadi perwakilan Inggris di Jawa. Ia kemudian menulis buku yang fenomenal, yaitu
History of Java. Pada tahun 1825, Perang Pangeran Diponegoro berlangsung dan berakhir pada tahun 1830. Diponegoro datang dalam sebuah perundingan yang digagas Belanda. Namun, beliau kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado lalu dipindah ke Makassar hingga wafat. Mei 1908, berdirilah organisasi modern pertama yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Wediodiningrat, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Sarekat Dagang Islam didirikan pada tahun 1910 oleh Tirto Di Suryo. Sebelumnya, pada tahun 1903, ia berhasil mendirikan surat kabar pertama dengan nama Sunda Berita, yang didanai dan dijalankan oleh orang pribumi. Tahun 1911, Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Surakarta, mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Di Surabaya, HOS Cokroaminoto mendirikan cabang dan segera menjadi besar dan meluas di bawah pimpinan Cokroaminoto. SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1911, EFE Dowisdekker atau Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantoro mendirikan Indisci Party. Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern pertama, yaitu Muhammadiyah atau Jalan Muhammad. Organisasi ini memberikan pengaruh besar hingga saat ini. Pada tahun 1927, tanggal 4 Juli, Soekarno dan Al-Gemini Study Club mendirikan Partai Nasional Indonesia. Munculnya organisasi adalah penanda bagi perjuangan yang mengedepankan nasionalisme. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda, Oktober 1928. Tokohnya adalah Muhammad Yamin. Pada bulan Maret 1942, Jepang menangkap Gubernur Jenderal Belanda. Saat itu pula runtuhlah kekuasaan Belanda. Jepang masuk dengan slogan Saudara Tua, Cahaya dari Timur. Bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai upaya pemberian kemerdekaan. 1 Juni, Soekarno mengemukakan dasar negara Pancasila, 5 dasar yang akan menjadi falsafah resmi Indonesia merdeka. 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah sekutu membom Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan karena sekutu yang mengalahkan Jepang tidak melakukan penaklukan terhadap Indonesia. Sementara itu Jepang masih berkuasa, namun telah menyerah. 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus, dibacakanlah proklamasi yang dirancang Soekarno dan beberapa tokoh di rumah Soekarno. Dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Satu kali lagi ya. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Merdeka! Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka. Tangan kanan naik setinggi telinga.
dari 5 berjaya. Apakah artinya itu? Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moog dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya? Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan Ahmad dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Teisintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Indonesia
berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah bantunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka. Tangan kanan naik setinggi telinga. Jari 5 berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka dan kita siap sedia mempertahankannya, walau dengan jalan yang bagaimanapun juga. Dan apakah artinya jari 5 ini? Negara kita. Baik, tadi ada sepenggal 2 video ya. Nah, yang pertama video dari awal kemerdekaan Indonesia, di mana saat itu Indonesia memang dulu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berdiri di Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan itu awalnya saling bersaing ya, saling bertikai, perebutan wilayah, kekuasaan. Dan Jepang masuk ke Indonesia sebetulnya awalnya untuk berniaga atau berdagang. Nah, kemudian setelah itu akhirnya karena di Indonesia itu dilihat sebagai negara yang kaya raya, rempah-rempahnya banyak, sehingga Belanda ingin ada niatan untuk menjajah Indonesia untuk mengolah rempah-rempah ya. Nah, karena rempah-rempah ini kan salah satu barang mahal saat itu ya, salah satu barang yang mahal, bahkan harganya itu lebih mahal daripada harga emas. Nah kemudian ada niatan-niatan Belanda itu yang akhirnya dia memasuki atau menjajah Indonesia itu dengan politik adu domba ya. Makanya tidak sedikit kerajaan-kerajaan yang akhirnya saling bertikai, berperang satu sama lain, yang akhirnya Belanda mudah menaklukkan wilayah-wilayah Indonesia itu tanpa harus mereka capek-capek. Ya, gitu. Kemudian setelah Belanda, kemudian kita tahu dulu masih peperangannya itu melawan Belanda itu dengan fisik ya, dengan tenaga fisik ya, berperang. Namun di tahun 1908 akhirnya beberapa orang-orang Indonesia sudah memiliki pendidikan yang tinggi, mereka banyak yang sekolah-sekolah di luar negeri juga, yang akhirnya pemahaman itulah yang mengakibatkan orang-orang Indonesia itu membentuk organisasi modern, seperti ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, gitu kan, Indonesia Party. Ini salah satu gerakan-gerakan politik awal
yang awalnya Indonesia melakukan perlawanan lewat perang, karena sudah mulai beberapa lewat politik, jalur politik. Karena apa? Bagi teman-teman yang berpendidikan mungkin ya saat itu sudah mulai pendidikan bahwa tidak bisa kalau kita menjajah lagi, kalau tidak bisa kita berperang lewat jalur konservatif. Maka lewat politik inilah mereka membuat suatu perkumpulan yang menyamakan persepsi. Makanya di tahun 1928 di Jakarta diadakanlah Kongres Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda yang kita tahu bahwa hasil-hasil dari Sumpah Pemuda itu intinya mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Itulah cikal bakal pemersatu. Jadi identitas Indonesia itu sudah mulai disadari oleh sebagian pemuda-pemuda Indonesia saat itu atau rakyat Indonesia saat itu. Kemudian lanjut. Nah, ini tahun 1942 Jepang tadi kan sempat menangkap jenderal ya Belanda ya yang memerintah Indonesia, disandra, kemudian Jepang akhirnya menaklukkan Belanda menyerah terhadap Jepang, kemudian dengan membawa slogan saudara tua dari timur ya. Jepang bisa menarik perhatian orang-orang Indonesia. Bahkan Jepang memang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, 3 tahun ini yang dijajah oleh Jepang sebetulnya sama kejamnya dengan saat dijajah oleh Belanda. Mungkin kalau di Belanda ada tanam paksa ya, kalau di Jepang dikenal dengan Romusa. Ada videonya ya, video Romusa ada satunya. Nah, kemudian setelah itu Jepang memang salah satu penjajah ya, maksudnya yang menjajah negeri kita itu dengan kalau Mbah Buyut saya sempat bilang cukup sadis ya, bahkan untuk makan aja ya mereka harus memakan jagung, bahkan banyak yang menggunakan karung goni ya untuk berpakaian. Nah, saking ngenesnya ya orang-orang Indonesia saat itu. Nah, kemudian tidak sedikit juga perempuan-perempuan Indonesia yang justru dijadikan Jonfu. Nah, ada filmnya. Kalau kamu lagi gabut, silahkan cari aja di YouTube ya. Film Jonfu ya. Nah, ini biasanya cowok-cowok suka ya film-film ini. Nah, film Jonfu ini menceritakan bagaimana perempuan-perempuan yang ada dijajah oleh Jepang, termasuk Indonesia, Korea, Cina, itu banyak yang dijadikan Jonfu. Mereka diculik, diambil atau dibodohi dulu ya, diiming-imingi dulu dijanjikan akan jadi perawat. Nah, ternyata setelah itu mereka malah dijadikan budak pemuas nafsu. Bahkan satu orang bisa melayani sampai 20 orang. Nah, makanya saat itu banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang meninggal dunia juga. Karena apa? Karena mereka saat hamil pun harus melayani serdadu-serdadu tentara di situ. Makanya keji banget. Nah, makanya tahun berapa ya? Kemarin tahun 2000-an itu. 2010-an itu. Lupa saya. Itu keluarga-keluarga korban Jonfu itu menuntut ke Mahkamah Internasional. Mereka meminta uang ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Karena image-nya kan di masyarakat kan jelek ya terkait tentang Jonfu ini kan. Makanya itu mereka menuntut ke Mahkamah Internasional dan gugatannya diterima. Itu nggak hanya dari Indonesia aja, tapi dari beberapa wilayah Indonesia. Kalau penasaran filmnya cari di internet ya. Kalau nggak penasaran nggak usah dicari. Oke, kemudian setelah itu Jepang menyuruh Indonesia, ya udah kalau kamu ingin merdeka, kalau kalian ingin merdeka buatlah BPUPKI.
bentuklah PPKI. Karena apa? Kalau sudah dibuat PPKI, tentunya untuk menjadi sebuah negara itu kan tidak instan. Makanya harus dibentuk dasar negara. Nah, makanya sidang pertama BPUPKI, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni adalah dasar negara. Mungkin kalian udah tahu nih, ada Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, Ki Bagus Hadikusumo yang apa ya, yang berpidato saat itu. Nah, kalau yang dikenal itu salah satunya itu Pak Soekarno, itu pidato pada tanggal 1 Juni, dia menggagas tentang nama Pancasila. Nah, yang digagas oleh dia yang pertama tentang, kan ada dua tuh, dia punya berapa draft ya. Yang pertama tentang nasionalisme kebangsaan Indonesia. Jadi nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Artinya Pak Soekarno ingin bangsa-bangsa orang-orang Indonesia itu punya jiwa nasionalisme dan bangga akan identitas sebagai bangsa Indonesia. Kalau kemarin sempat bukan parodi ya, menurut saya itu banyak anak-anak TikTok ya yang membuat video tentang Welcome to Indonesia, negeri yang ini. Nah, itu kan sebenarnya kan sindiran-sindiran. Nah, sindiran-sindiran terhadap bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain, saking ingin trennya, terkadang malah jatuhnya menjatuhkan bangsa sendiri. Ya kan, gitu. Nah, ini nasionalisme itu penting menurut Pak Soekarno. Kemudian yang kedua, internasionalisme dan perikunsaan. Jadi internasionalisme ini ingin masyarakat Indonesia itu punya wawasan global. Masyarakat Indonesia itu punya wawasan global, kemudian bisa berinteraksi dengan dunia luar tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya kita negara yang sangat concern sekali terhadap isu-isu kemerdekaan sebuah bangsa. Saat itu banyak sekali negara-negara yang belum merdeka, banyak sekali. Sama-sama berjuang. Nah, kemudian mufakat atau demokrasi. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus melalui sistem demokrasi atau mufakat, musyawarah. Makanya bukan pakai otot. Nah, makanya ini menjadi salah satu ciri dari demokrasi di Indonesia itu ya adanya musyawarah mufakat. Udah yang selanjutnya yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima itu ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya dalam menjalankan kehidupan beragama ya juga tidak menghilangkan nilai-nilai kebudayaan, maupun sebaliknya. Tapi kita tahu sekarang gerakan-gerakan konservatif, gerakan-gerakan yang justru ingin memecah belah NKRI, gerakan-gerakan yang gerakan trans internasional, ini adalah ideologi-ideologi dari luar masuk ke Indonesia yang menganggap bahwa antara budaya dan agama itu dicoba dibenturkan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa ini bukan budaya, ini bukan sesuai dengan ajaran agama, ini budaya ini. Gitu. Artinya benturan-benturan ini yang mengakibatkan saling konflik antar masyarakat. Nah, padahal di dalam kalau dalam nilai-nilai kebudayaan pasti ada nilai-nilai ketuhanan. Misalnya profesi acara-acara pernikahan, ritual-ritual pernikahan itu kan ada tradisi budayanya ya, misalnya siraman lah, atau ibaratnya selamatan lah, atau apalah. Jadi, tapi kan sebenarnya nilai apa yang prosesi itu kan sebenarnya ada filosofinya, ada nilai-nilai religius kan, bagaimana membangun rasa syukur kepada Tuhan, gitu kan. Ketika peristiwa lahir pun ya itu kan ada nilai-nilai kebudayaan juga ya, misalnya tradisi nyawer mungkin gitu kan, atau injak tanah gitu kan, atau apalah, banyak acara-acara kebudayaan yang sebetulnya tetap membawa nama-nama agama atau ketuhanan di sini. Jadi tidak bisa dipisahkan agama-agama, ketuhanan nggak bisa. Gitu kan. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Pak, mau nanya, Silakan. kenapa di Jepang itu katanya nggak ada pelajaran sejarah, Pak? Apa mereka pengen menghapus sejak masa lalunya mereka atau gimana, Pak? Menurut Bapak gimana? Gratia, kenapa ini videonya nggak nyala? Gratia, nyalain dong.
videonya berarti ya. Oke. Nah, ini kan kelihatan cantik. Itu kan murid Bapak cantik ya, itu kan. Nah, itu ya. Jadi biar kelihatan. Oke. Nah, di Jepang masa nggak ada pelajaran historis? Pasti ada. Kalau sejarah ada. Menurut saya hampir di seluruh dunia ada mata pelajaran sejarah. Tetapi sejarah apa yang disampaikan atau yang dibuat oleh negara itu kan masing-masing persepsi dari sebuah negara itu. Mungkin bagi Jepang sejarah tentang penjajahan di Indonesia tidak penting atau tidak perlu dipublikasikan misalnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang Jepang itu hampir tidak tahu kalau dia pernah menjajah Indonesia. Tapi pemerintah Jepang sadar dan tahu itu, gitu kan. Nah, tentang sejarah-sejarah juga kan, kalau kita lihat ya, misalnya negara-negara lain pun nggak tahu ya belajar geografinya bagaimana ya, gitu kan. Ya, bahkan Indonesia aja mereka tidak ngerti. Peta Indonesia aja dia nggak ngerti, apalagi Indonesia aja nggak ngerti. Boboro ngerti, artinya kan mereka tidak tahu itu sejarah Indonesia. Tentang nama Indonesia aja banyak yang tidak tahu. Nah, kalau kita kan pelajaran sejarah, pelajaran geografi kan semuanya kita hampir mempelajari beberapa negara-negara yang ada di dunia kan. Ya biasa sebodoh-bodohnya orang Indonesia ya dia tahulah mana negara Ethiopia gitu kan. Mana itu negara Afrika Selatan, Nigeria, pasti pernah dengar gitu loh. Nah ini kebangetan kalau negara yang nggak ngerti Indonesia, ngertinya Bali. Ngertinya Bali itu sebuah negara, Indonesia itu bagian dari Bali. Nah itu kan cukup menjengkelkan. Gitu kan. Nah kalau tentang sejarah, saya yakin hampir di semua negara itu ada pelajaran sejarah, histori. Ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi mungkin sejarah Jepang itu yang diajarkan mungkin sejarah-sejarah tentang kekaisaran, tentang dinasti yang berkaitan erat dengan tradisi leluhurnya. Kayak kita mungkin kan kita juga mempelajari beberapa tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya. Tapi ya biasanya pelajaran sejarah itu kalau gurunya tidak memberikan penyampaian dengan semangat, penyampaian dengan bukti-bukti, pasti siswa-siswa pada tidak suka ya, apalagi banyak hafalan-hafalan. Makanya di era digital ini kan sebenarnya kita bisa mencari referensi-referensi bukti-bukti sejarah. Makanya yang tadi saya bilang tadi, video-video yang tadi yang kedua itu kan itu sebagai video otentik, video asli, itu arsip dari Belanda. Bagaimana tanggal 15 Juli Soekarno berpidato, kami sudah ingin merdeka. Itu Juli ya, bulan Juli ya, berarti sehari sebelum Jepang dibom. Sebulan sebelum Jepang dibom. Tuan, di balik kata-kata Tuan, mungkin di belakang sudah ada bom, ada apa ya. Heroik ya. Apa yang dikatakan Soekarno itu sangat berkarismatik, berapi-api. Nah, makanya dia salah satu orator ulung. Yang saat ini kepiawannya Bapak Soekarno itu belum ada tandingannya. Bahkan bangsa-bangsa lain itu segan terhadap Soekarno itu ya karena beliau cerdas, bisa membakar semangat rakyat Indonesia. Ditambah dia punya punya karismatik. Bahkan tidak sedikit negara-negara lain segan sama Indonesia. Bahkan Soekarno itu berani loh Indonesia keluar dari PBB. Padahal beberapa negara-negara itu banyak yang ingin masuk ke PBB. Satu-satunya negara yang baru yang pernah keluar dari PBB kan cuma Indonesia, selebihnya nggak ada. Gitu. Nah itu berarti ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oke, silakan Nur Lela. Kan Indonesia kan pada tanggal 17 Agustus 1945 kan menyatakan kemerdekaan kan Pak. Itu Jepang sempat tidak mengakui kan Pak. Oke, jadi saya jawab ya.
Oke. Jadi Iya. saat Jepang saat Indonesia merdeka, karena kan kita tahu bahwa saat itu kan negara Indonesia kan statusnya status quo, artinya status yang tidak bertuan. Tetapi dalam hukum internasional sebetulnya kalau kedua negara itu berperang, kemudian daerah-daerah jajahannya itu kalau misalnya ada yang kalah, maka daerah jajahannya itu akan diambil oleh yang menang. Nah, seharusnya memang ketika itu ketika Jepang kalah, makanya sekutu itu kan masuk ke Indonesia tahun 1949 kan dengan agresi militer Belanda ke-1 dan keduanya. Karena masih tidak meyakini kalau Indonesia merdeka, tidak mengakui kalau Indonesia merdeka. Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia kan bulan Desember, 29 Desember tahun 1949 lewat perjanjian KMD, Konferensi Meja Bundar. Hasil dari KMD itu kah makanya dibentuk Republik Indonesia Serikat. Kepala pemerintahannya itu Bapak Soekarno. Nah, kemudian kepala negaranya itu Ratu Belanda. Kemudian kita adanya negara-negara bagian. Nah, saat Indonesia merdeka, sebetulnya Jepang bukan tidak mengakui, tapi mencoba untuk menghalang-halangi. Tapi dia tidak melakukan perlawan, tidak memberikan penekanan atau jajahan kembali, tidak. Nah, tapi ya udah intinya mereka tidak berbuat apa-apa. Ada Jepang, ada Indonesia merdeka, mereka diam aja gitu. Karena saat itu kan Jepang juga posisinya sulit. Tanggal 14 Agustus kan mereka menyerah terhadap sekutu. Makanya tadi video kan ada menyerah terhadap sekutu. Makanya kan sekutu itu kan tidak terima kalau Indonesia merdeka. Makanya mereka mencoba untuk mengambil alih Indonesia kembali untuk dijajah. Tapi karena semangat Indonesia sudah tidak terbendung, kemudian rakyat Indonesia bisa bersatu, agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2 itu bisa dikalahkan oleh kita. Gitu. Makanya nasionalisme itu orang Indonesia tuh kalau urusan nasionalisme itu sudah teruji ya. Dia benar-benar kalau Indonesia disenggol aja, itu bergerak semua tanpa ada komando dari pemerintah pasti sudah berinisiatif. Sekarang ada era sosial media ya. Ketika nama Indonesia disenggol aja, semuanya, waduh, netizen langsung singgah di akun sosmed ya. Siapa sih yang tidak mengenal Indonesia? Sekarang di era kejayaan teknologi, kita punya pasukan cadangan, ya, yaitu netizen itu kan. Nah, semua takut sama Indonesia kalau udah diserang itu, wah, bocil-bocil juga tidak barbar juga tuh di komentar ya. Makanya kadang-kadang kemarin yang bikin film Korea itu yang bikin menghina Indonesia tentang badminton. Nah, kemudian diserang habisnya, diserang ya akun sosial medianya dan lain-lainnya. Orang Korea yang menghina Indonesia diserang habis. Microsoft juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling tidak sopan di sosial media. Baru ngomong belum seberapa udah banyak yang silaturahmi ke akun-akunnya. Akhirnya ya ibaratnya kan datanya benar ya. Artinya kalau gitu kan, bukan benar kan? Saya udah ngomong Indonesia tidak tidak sopan, ternyata benar ya gitu. Tapi itu menurut saya itulah bukti bahwa nasionalisme orang-orang Indonesia itu sudah punya jiwa demokrasi ya, demokratis yang sangat tinggi. Kita ada bangsa yang benar-benar bebas berargumentasi, berpendapat. Itu yang kita syukuri saat ini. Tidak semua negara-negara itu bisa berbicara secara bebas seperti orang-orang Indonesia. Tapi bebas tapi beradab ya gitu. Itu ya. Itu ya, Leo. Ya, Pak. Tidak paham kan? Nggak apa-apa kalau nggak paham ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kemudian menurut Pak Soekarno itu saking negarawan, dia sempat bilang, saya bukanlah pencipta Pancasila. Saya bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan tempo hari, ialah sekedar mempermula perasaan-perasaan yang telah
hadapi oleh rakyat Indonesia dengan beberapa kata-kata. Jadi Pancasila itu sebenarnya perasan-perasan saripati dari nilai budaya, nilai agama, nilai norma, nilai adab, mungkin nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sekitar. Makanya Indonesia itu satu-satunya negara saat ini yang tidak berafiliasi dengan ideologi manapun. Kita lihatlah contoh, negara yang penganut komunis banyak nggak? Banyak. Negara-negara yang menganut liberal, banyak. Sekuler, banyak. Fasis, ada. Sosialis, apalagi, banyak. Nah, cuma Indonesia yang memilih berbeda sendiri. Karena dianggap bahwa Pancasila itu adalah, ya itu sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Wah, kalau misalnya kita memilih negara liberal misalnya, wah udah bebas banget ya, gitu kan. Semua kalian udah bebas lah gitu kan. Lanjut. Nah, makanya tanggal 1 Juni ini hari lahirnya Pancasila. Alhamdulillah akhirnya kalian bisa merasakan satu hari libur lagi ya, yaitu tanggal 1 Juni ini, karena di era Jokowi ini 1 Juni menjadi tanggal merah ya, gitu ya. Rezeki anak soleh ya buat kalian semua ya di sini. Ada tambahan hari libur. Oke, lanjut. Pak, kalau misalnya teroris itu tuh tujuan dia tuh kemana Pak? Lebih ke mau memecah belah agama atau mau memecah belah Indonesia? Dua-duanya. Teroris itu ingin memecah belah Indonesia karena mereka tidak puas dengan pemerintah Indonesia dan mereka meyakini bahwa Indonesia itu adalah negara yang ibaratnya yang masih kalau kasarannya ya negara jahiliyah, masih negara yang masih menyembah ya katanya gitu kan. Karena kan mereka tuh orang-orang terorisme atau radikalisme itu kan mereka berpikir bahwa Pancasila itu hanya sebagai simbol. Jadi Pancasila yang sebagai simbol Garuda inilah yang menganggap bahwa ini sesuatu yang togut, sesuatu yang berlebih-lebihan, mengkhususkan lambang misalnya. Padahal kan mereka nggak tahu ya, mereka dulu belajar PKN nggak ya dulu sih sebenarnya, masa nggak belajar gitu kan? Kan Garuda Pancasila sebagai simbol. Tapi esensinya itu di mana? Itu di sila-sila Pancasila. Penerapan nilai-nilai sila-sila itu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kan? Nah, jadi mereka menganggap bahwa karena Garuda Pancasila itu adalah kendaraan Dewa Wisnu, merupakan mitologi bangsa Hindu ya. Mitologi Hindu kan kendaraan Wisnu kan gitu. Itu mungkin menjadi salah satu pemikiran mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa yang menciptakan lambang Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid Awaludin II, Sultan dari Pontianak, Sultan loh. Orang saja yang agamanya sudah tidak diragukan lagi. Nah, makanya kita lihat juga para teroris dan radikalismenya ini yang ingin mengembalikan Pancasila yang sekarang ke versi Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Yaitu di mana adanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka masih menginginkan ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, karena apa? Karena mereka bisa menerapkan syariat Islam di Nusantara kalau kita kembali kepada Piagam Jakarta ini. Tapi kan saudara-saudara kita setelah tanggal 17 Agustus 1945, saudara-saudara kita dari timur ya, nah itu mendatangi Muhammad Hatta. Bung Hatta, ini saya punya problem, gitu kan? Gimana dengan hasil Piagam Jakarta ini, dengan 7 kata ini? Kalau misalnya 7 kata ini disahkan, kami khawatir kalau nantinya Indonesia itu akan mengarah ke negara agama. Paham ya, negara agama ya?
Seperti Vatikan kan negara agama ya. Vatikan negara yang berbasis agama Katolik. Atau Brunei kan Islam. Atau India, Hindu. Ya, kemudian apa lagi? Thailand dengan Budanya. Nah, itu kan negara yang identik agama gitu kan. Makanya kekhawatiran seperti itu. Makanya negara apa ya? Para negarawan, para pendiri kita itu tidak egois dia. Dia tetap akhirnya karena melihat untuk persatuan bangsa, akhirnya 7 kata itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah cerita panjangnya. Nah, kemudian tadi mungkin ada video yang kedua ya. Ada tanggal 18 Agustus tah. Bagaimana seseorang rakyat Indonesia membeli koran yang tulisannya Merdeka, hanya ingin tahu benar nggak sih Indonesia merdeka? Jangan-jangan simpang siur ini, karena kan zaman dulu kan tidak ada televisi. Yang punya radio aja hanya segelintir orang kan, gitu. Makanya ada paper tuh, ada koran. Nah, kemudian tadi kan ada para petinggi kumpul di Jalan Pegasan Timur. Makanya tadi ada tuh rumah Pegasan Timur itu kayak gitu bentuknya. Suasananya tuh kayak gitu. Itu masih kebun ya, masih jalannya juga masih tanah. Itulah gitu. Asli, itu video asli, benar asli itu. Nggak ada settingan atau apa edit nggak ada. Nah, tanggal 18 itu menghasilkan apa? Mereka baru sadar kalau ini Indonesia sudah merdeka, siapa nih presidennya gitu kan. Nah, mungkin kalau orang-orang sekarang berambisi ya, pejabat sekarang mungkin ambisi menjadi presiden. Kalau yang dulu ya mereka musyawarah. Ya udahlah, kan yang membacakan teks proklamasi itu kan Soekarno dan mendatangani itu kan Soekarno-Hatta. Ya udahlah, gitu kan. Presiden Soekarno dan Hatta yang menjadi presiden pertama Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Kemudian di tanggal 18 juga disahkannya UUD 45 dan Pancasila, karena kan ada pembukaan ya. Nah, itu masuk ke dalam sana kayaknya. Kemudian yang ketiga dibentuknya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini hampir mirip dengan DPR. Dia tugasnya membuat undang-undang. Itu. Kemudian ini adalah beberapa tokoh ya, wajah PPKI ya, tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara dan yang sangat berperan penting. Nah, ini penting juga nih buat edukasi buat kalian. Ini tentang demografi. Nah, demografi para perancang dasar negara. Artinya apa? Artinya ketika Indonesia merdeka itu tidak bisa diklaim oleh satu kelompok tertentu. Tidak bisa diklaim oleh etnis tertentu, oleh agama tertentu. Jangan merasa kita negara beragama mayoritas, maka kita mengklaim ini adalah karena agama kita ini, atau ini karena suku kita banyak, ini Indonesia akhirnya merdeka. Bukan. Tapi ada unsur keterwakilan di sana. Ada Jawa, ada Sunda, ada Tionghoa. Nah, ini orang Cina ini, orang Tionghoa juga berkontribusi dalam membentuk dasar negara dan hukum dasar. Jadi kalian di sini punya pemikiran nih, ternyata orang-orang Tionghoa pun ikut loh membuat dasar negara, membangun hukum dasar untuk Indonesia, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Artinya apa? Artinya di sini tidak bisa mereka dihilangkan sumbangsihnya. Terkadang kan sentimen terhadap terhadap etnis Tionghoa kan cukup tinggi ya, gitu. Karena faktor politik kemarin, gitu kan. Gitu. Padahal mereka juga ikut berjasa. Bahkan ada loh jenderal keturunan Tionghoa saat dulu era kemerdekaan, ada banyak. Kemudian keterwakilan dari non-muslim ada juga nih. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini BPUPKI dan sama PPKI juga ada keterwakilan juga, ada dari Arab juga ada dari etnis Sunda, ada suku Jawa,
Aceh, Banjar, banyak. Nah, ini sebagai keterwakilan dari demografi di Indonesia. Jadi ini sebagai edukasi buat kalian juga kalau kalian bisa berdebat dengan kalau ketemu kelompok-kelompok yang maaf yang agak-agak kurang paham terkait tentang sumbangsi siapa sih yang membuat dasar negara, yang membuat lambang negara, yang membuat undang-undang dasar, BPU, PKI, siapa yang terlibat. Jadi kalian harus paham ini. Jadi ketika kalian bisa di debat, kalian harus ya bisa mampu berargumentasi. Jangan sampai kalian nggak tahu sama sekali. Nah, ini sidang PPKI pertama, ya. Di mana sidang PPKI pertama itu Muhammad Hatta dan Soekarno diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Sedangkan sidang PPI kedua itu pemilihan anggota PPKI itu berdasarkan unsur keterwakilan daerah nih, dengan latar belakang budaya ya, termasuk itu kelompok-kelompok minoritas yaitu Tionghoa. Nah, di sidang PPKI kedua. Sedang peran di sidang PPKI ketiga itu ternyata dibentuknya KNIP. Nah, dibentuknya KNIP juga itu selain di tingkat pusat dibuat di tingkat provinsi. Nah, ini alurnya. Proses Pancasila ya. Nah, proses Pancasila. Oke. Dari hancurnya serangan sekutu ya, dua kota Hiroshima dibom atom. Memang saat ini juga beriringan dengan dibentuknya BPU PKI ya, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tanggal 29 sampai 1 Juni dan rapat kedua itu 10 Juli. Kemudian dibentuk PPKI, Indonesia Merdeka, kemudian ada hasil-hasil pada tanggal 18 Agustus yang tadi videonya sudah kalian saksikan bagaimana suasana saat itu ya demikian. Tidak ada kemewahan, tidak ada kesombongan gitu. Mereka benar-benar berbaur dengan rakyat ya, kalau kalian lihat itu. Nah, ini tanggal 18, kemudian tanggal 19 baru ditetapkan 8 provinsi ya. Ditetapkan 8 provinsi dengan 12 setelah itu dibuat departemen ya, dan menteri-menterinya kemudian membuat tentara kebangsaan ya, atau tentara rakyat, dan pembentukan komite nasional di provinsi. Nah, ini adalah teks proklamasi yang dibuat oleh Soekarno dan Hatta ya. Jadi Pak Hatta yang mendiktekan dan Soekarno yang menulis. Nah, kemudian hasil banyak yang dicoret-coret karena salah-salah. Akhirnya suruh Sayuti Menik mengetik. Bu Sayuti sini, tolong ketikkan ini ya. Akhirnya diketik Bu. Pak Sayuti mengetik teks proklamasi ini. Nah, kemudian hasil coretan itu sebelumnya sempat dibuang ke tong sampah. Nah, misalnya ini sama aja seperti misalnya Maudi, misalnya sempat Maudi ketika mau menulis surat cinta kan biasanya kalau menulis itu harus rapi, bagus, juga tidak ada coretan-coretan gitu kan. Salah nih, wah udah langsung digulung-gulung, dibuang. Nah, itu teks proklamasi yang ditemukan di tong sampah itu oleh wartawan. Akhirnya itu ternyata itu menjadi salah satu bukti otentik ya, naskah aslinya itu ada. Gitu kan. Itu nggak dibuat buat bungkus pisang goreng kan gitu. Coba kalau jadi bungkus pisang goreng mungkin jadinya lecek ya, jadi nggak bagus. Nah, ini bisa kalian nikmati nih teks proklamasi asli itu di Monumen Nasional ya, atau di mata uang rupiah ya, yang versi lama kan ada tuh teks proklamasi. Oke, ada lagi
yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Oke, materinya sudah selesai. Jam berapa nih? Oh, ternyata 3 menit lagi ya. Oke, semoga tidak ada yang mau bertanya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Habis ini kan kalian lanjut kuliah ya? Iya, Pak. Ya, Baik, ada pertanyaan tidak? Siapa? Oke, silakan. Kenapa lagu Indonesia Raya beda dengan sekarang, Pak? Ini siapa yang bertanya? Aldo, Pak. Aldo. Oke. Nah, memang versi Indonesia Raya itu kenapa berbeda ya? Padahal kalau kita dengar tadi versi aslinya itu benar-benar 3 stanza ya. 3 stanza itu maksudnya ada doa-doa, ya, ada syairnya juga sangat bagus sekali. Nah, itulah saya juga masih berpikir siapa yang punya ide kenapa lagu Indonesia yang versi yang sekarang itu berbeda dengan versi aslinya. Tapi kalau nggak salah, generasi kalian itu kan generasi yang upacaranya menyanyikan pakai 3 stanza ya? Iya, Pak. Ya kan ya? Iya, Pak. Kelas Iya, Pak. 3. Iya. Kalau nggak kelas 2. Kelas 2 ya? Maksudnya versi yang lama kan, bukan versi yang baru ya? Pak, yang 3 stata atau itu, Pak. Artinya berarti memang ada kesadaran bahwa lagu Indonesia itu mungkin akan coba dikembalikan ke versi aslinya. Karena di sisi lain mungkin karena efektivitas satu upacara mungkin kepanjangan, tapi kayaknya nggak masalah, kayak lagunya bagus ya syairnya ya, gitu kan. Seharusnya memang versi yang lama. Gitu. Nah ini juga saya menjadi PR ya, oke. PR ya buat saya. Nanti coba tak ulik lah. Kenapa sih bisa pakai versi yang baru ya, bukan yang versi lama? Tapi setahu saya sekarang itu pemerintah sudah mulai siswa-siswa sekarang itu sudah dikenalkan yang versi baru malah. Nah, saya yakin generasi kalian yang menerima itu ya SMP SMA ya, yang 3 stanza itu kan, yang mendoa ya, ada kata-kata syairnya ya. Iya, Pak. Oh itu ya, Dok. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan menutup doa. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah, sampai jumpa. juga, Pak. Yang Pak.